Oke, para sedulur sedaya, rahayu 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 sagung dumadi. Mugi-mugi para sedulur sedaya pinaringan seger waras bejo donya bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk seluruh alam. Dalam video kali ini saya lanjutkan tentang video kemarin, yaitu bagaimana kita bisa membaca dan belajar untuk bisa membaca kitab tanpa tinulis dengan benar dan tepat. Maka untuk pembelajaran atau belajar ini itu sama seperti kita mau mempelajari dan belajar membaca tentang huruf Jawa ataupun huruf-huruf yang lainnya ataupun sesuatu yang lainnya. Salah satu hal di sini kita harus benar-benar mengenali setiap abjad, setiap komponen, setiap kode rahasia di dalamnya. Seperti A, dia akan berbentuk seperti apa. Begitu juga dengan huruf Jawa seperti ho. Ho bentuknya apa, wujudnya seperti apa. Kita akan mengenali dulu wujudnya, kita akan mengenali dulu bentuknya, bahwa huruf A dan B ini berbeda, B dan C juga berbeda. Begitu juga dengan ho. Ho itu juga sangat berbeda, no juga berbeda, co juga berbeda. Untuk bisa membaca kitab tanpa tinulis ini, kita harus mengetahui setiap abjad-abjad yang ada di dalamnya. Kita harus mengetahui dan mengenali dengan benar bahwa di dalam kitab tanpa tinulis itu ada simbol-simbol apa aja. Jadi kayak A ini adalah simbol, B juga simbol, karena mempunyai bentuk yang berbeda, wujud yang berbeda. Dari simbol-simbol inilah kita harus mengetahui secara utuh dan benar. Nanti setelah kita, ya silakan Pak. Ciputat Pak ya? Iya, takut salah naik aja Pak. Jadi setelah kita sudah mengetahui semua simbol-simbol yang ada dalam diri kita, kita harus tahu dan benar-benar mengenali simbol-simbolnya. Untuk bisa mengenali simbol-simbol dan arti dari simbol-simbol ini, maka acuan pedoman di mana pakem dari leluhur tanah Jawa itu dia sudah memberikan pakem ataupun memberi cara-cara tanda, ya kan, bahwa kita untuk bisa membaca. Maaf, ya. Nanti Lebak Bulus berhenti kan ya? Iya, langsung tol tapi ini ke Lebak Bulus. Iya, Lebak Bulus. Iya. Ya udah nggak apa-apa, silakan duduk. Iya. Iya nggak apa-apa, duduk aja, nyantai. Iya. Anggap aja mobil sendiri. Iya. Bikin senyaman mungkin. Biasanya yang bis biru itu yang Viator ya Pak? Iya sama. Cuma yang bis biru itu sekarang sudah tidak beroperasi. Iya, karena dia sekarang gantinya ini. Kalau dulu kan dia di halte pelayanan. Nah, kalau ini nggak tersambung ke halte. Iya. Nyampe, iya sama S22 nanti di situ. Kalau Lebak Bulus kan bisa nyambung kemana aja lah, bisa naik angkot, bisa nyambung lagi ke halte. Iya sama. Di dalam hal ini kita untuk bisa membaca atau mempelajari kitab tanpa tinulis ini, kita harus benar-benar tahu dan benar-benar paham bahwa di dalam diri kita ada tiga perangkat yang harus kita kuasai ataupun benar-benar kita pahami, yaitu kesadaran tentang raga, kesadaran tentang sukma, dan kesadaran tentang sukmo sayakti. Tiga kesadaran inilah yang selalu lalu lalang dan berkuasa menguasai semua dari karso, cipto, roso, itu semuanya dipengaruhi dari ketiga ini. Posisi kita adalah
di mana kita tidak hanyut di dalam salah satunya atau tidak terbawa ke dalam salah satunya, baik itu kesadaran raga, kesadaran sukma, dan kesadaran sukmo sayakti, atau kita ganti dengan kesadaran roh. Jadi kesadaran kita ini harus menyatu antara kesadaran raga ini menyatu dengan kesadaran sukma. Kesadaran raga, kesadaran sukma menyatu dengan kesadaran roh. Maka dari ini penyatuan atau satu kesatuan atau ketiga kesadaran ini menjadi satu, menyawiji. Dengan nyawiji inilah kita bisa untuk membaca kitab tanpa dinulis. Kalau kita belum bisa menyawiji, kita tidak bisa menyatukan kesadaran kita tentang tiga tingkatan kesadaran, maka kita tidak akan pernah bisa untuk membaca ataupun kita tidak mampu untuk menerjemahkan simbol-simbol yang sangat rahasia yang ada di dalam diri kita. Simbol-simbol ini merupakan adalah simpul ataupun pertemuan dari energi-energi, simpul-simpul rahasia. Jadi kita akan mempelajari dan cara untuk membaca kitab tanpa dinulis ini dengan mengikuti pakem ataupun mengikuti sesuatu yang sudah dianjurkan dari leluhur kita, leluhur dari tanah Jawa kita. Ikutilah prosesnya dengan tekun, ikutilah prosesnya dengan disiplin yang tinggi, dan ikutilah prosesnya dengan kesungguhan lahir dan batin. Karena dengan kesungguhan lahir batin kita akan mampu dan kita akan bisa. Tapi kalau hanya sekedar penasaran dan cuma ingin tahu aja, kita tidak akan menemukan rahasia dan kita tidak akan bisa membaca kitab di mana Sang Ilahi sendiri yang menulis di dalamnya. Sebuah kitab di mana Sang Ilahi sendirilah yang membuatnya. Untuk kita bisa masuk ataupun kita bisa menyadari kesadaran fisik dan kita bisa masuk serta menyadari kesadaran sukma, kita bisa masuk dan menyadari kesadaran sukmo sayakti. Ini kita perlu latihan. Kita harus melakukan sebuah olah di dalam diri kita. Di mana di dalam grup WhatsApp bimbingan jarak jauh saya, yang link WhatsApp-nya ada dalam deskripsi. Setelah deskripsi itu ada alamat rumah saya, ada juga nomor telepon saya, dan di situ juga ada tautan link untuk bergabung di dalam grup WhatsApp bimbingan jarak jauh saya. Lakukanlah tahapan olah napas, olah cipto, olah rasa, dan olah karso. Nanti pada saat kita sudah bisa melakukan ataupun kita sudah dinyatakan bisa atau tidak untuk membaca, ini baru membaca, belum memahami, belum menghayati, dan belum menjadikan diri kita sesuai dengan bacaan itu. Belum, itu ada tahapan. Ini baru membaca, belum memahami, belum menghayati. Jadi harus paham ya perbedaannya, karena itu juga laku di dalamnya. Nanti ada tes ataupun ada ujian ataupun ada sebuah pembekalan ataupun sebuah kepastian bahwa kita bisa atau tidak membaca kitab tanpa dinulis ini. Ada ujian yang harus kita lakukan dan kita harus lolos di dalamnya. Karena selama kita tidak lolos, selama kita tidak bisa melampaui ataupun melewati ujian itu, selama itu kita tidak akan pernah tahu dan tidak pernah bisa untuk membaca kitab tanpa dinulis. Maka yang ada di dalam diri kita hanya dogma, hanya doktrin, dan semuanya itu ilusi. Jadi kalau kita belum mampu melakukan itu, semuanya itu ilusi. Karena ini adalah ajaran kasunyatan, ajaran tentang kenyataan. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan dan memastikan diri kita lahir dan batin.
dengan disiplin yang tinggi, dengan niat yang benar-benar kuat. Karena lakunya sangat-sangat sulit dan ini hanya untuk orang-orang pilihan dan orang-orang yang sudah pinilih sama alam semesta. Oke, saya akan lanjut bekerja untuk melakukan kebajikan, mengantarkan rakyat atau orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke Ciputat. Oke, terima kasih sekalian. Rahayu, 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 salam cerdas, damai untuk seluruh alam.